Jadi langkah-langkahnya gimana? Nah, itu dia. Ini yang penting ya. Bagaimana langkah-langkah penyembuhan penyakit pikiran dan emosi. Ya, ini jadi tergantung ya. Kalau Anda sudah mengalami keluhan fisik seperti asam lambung, atau mungkin keluhan-keluhan nyeri kepala, cepat capek, berdebar, sesak napas, itu agak beda nanti sedikit ya. Anda perlu mengenali penyakit, tapi nanti di Angtaka Retreat saya akan jelaskan sepenuhnya bagaimana caranya secara detail ya. Kalau masih di alam pikiran mungkin punya gangguan cemas, gangguan pikiran itu nggak sulit ya. Anda hanya perlu mengenali dulu penyakit ini, gimana terjadinya. Apakah ini terjadi di pikiran saya? Apakah terjadi di perasaan saya? Atau terjadi di dalam energi atau tubuh saya? Kenali ya. Kemudian pahami kenapa. Cari akarnya. Gali. Ya, ini biasanya butuh bantuan kalau nggak bisa sendiri. Tapi beberapa audio yang saya bagikan, kalau Anda bisa praktek dengan audio itu, dengarkan ya. Yang di online, di Telegram group, yang di grup online itu, saya bagikan beberapa, yang sudah ikut offline kan bisa mengakses itu ya. Bisa mengakses itu free ya, selama setahun. Jadi Anda bisa mendengarkan audio, ataupun mungkin ikut merasakan pelatihan tiap hari, untuk ketemu gitu. Menemukan gitu apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran dan perasaan saya ya. Nah, ini walaupun nggak gampang ya. Biasanya sometimes beberapa orang memilih untuk privat untuk diwawancarai oleh saya supaya mungkin lebih terang benderang gitu ya. Nah, kemudian jangan anggap itu sebagai penyakit. Kalau Anda cemas, marah, sedih, yang pertama Anda harus lakukan adalah menerima itu sebagai proses alamiah, bukan penyakit. Seperti saya bilang di awal tadi. Jangan melihat kecemasan sebagai penyakit. Anxiety jangan dianggap sebagai penyakit. Itu adalah kode untuk mengajak Anda menemukan diri sejati. Terima dia. Jadi, aduh kok cemas lagi? Aduh kok berdebar lagi? Jangan. Ya, terima dia, ambil napas. Cara menerima gampang sekali, ambil napas panjang. Kalau belum cukup sekali, lakukan 2 kali. Nggak cukup 2 kali, lakukan 5 kali. Nggak cukup 5 kali, lakukan 10 kali sampai Anda merilisnya. Ya, kasih waktu buat dia diterima. Jangan menentang, jangan menganggapnya sebagai penyakit ya. Kemudian yang keempat, ya, mendekap, bukan mendekat ya, salah ketik ini, mendekap perasaan. Ya, dengan diberi napas, diamati, diberi waktu, itu namanya mendekap. Ya, dan izinkan dia terilis keluar pelan-pelan ya. Walaupun dia bukan penyakit, bukan musuh, izinkan dia keluar dari diri Anda ya. Tapi intinya perasaan begitu didekap, begitu dia diterima, dia akan rilis dengan sendiri. Itu hebatnya perasaan ya. Nah, baru kemudian Anda bisa mencari akar di dalam pikiran dan melakukan reframe ya. Biasanya kalau Anda lagi panik, Anda tidak usah pikir kenapa. Cukup rilis aja dulu dengan napas. Udah kadung cemas, panik, anxiety muncul, gemeter. Jangan berpikir kenapa. Langsung aja kasih napas panjang, atau ada teknik napas yang nanti kita coba lakukan habis ini. Ya, ada 2 teknik napas yang akan saya bagikan malam ini. Nah, itu akan bisa membantu Anda untuk merilis dulu. Nah, setelah rilis, baru amati pikiran, ya, kenapa saya tadi cemas. Kemudian kalau ketemu baru di reframe. Ya, oh ternyata mertua saya yang bikin saya, kalau setiap saya ingat, saya memuncak nih penuh. Ya, setiap saya melihat suami saya kayak ingin menelanjangi dia, salah ya. Setiap saya lihat suami saya kayak ingin gemes gitu, pengen mukul, pengen apa gitu ya. Ternyata itu. Nah, kemudian mungkin kita reframe pelan-pelan. Ya, reframe, kenapa saya begitu? Ya, padahal dia bahagia dengan dirinya. Kenapa saya harus marah, kecewa gitu ya. Padahal dia hanya bahagia dengan orang lain. Tentu ada banyak teknik mereframe ya. Ya, tentu nggak bisa ya hari ini detail ya. Belajar mereframe itu perlu belajar banyak ya. Kemudian, nah yang berikutnya adalah melampaui pikiran dan tubuh. Ini udah lebih tinggi ya. Ini yang saya bilang tadi. Tidak hanya sembuh. Kalau sampai tadi mencari akar, mungkin Anda sembuh ya. Tapi kalau Anda tingkatkan sedikit lagi latihan, tidak hanya sembuh, lampaui pikiran, lampaui tubuh, maka yang terakhir Anda akan mengenal who am I, gitu ya. Who am I? Who am I? Ya, indah banget ya. I itu indah banget. Begitu Anda ketemu kata I, aku, siapa aku? Tidak bisa dijawab oleh pikiran. Hanya merasakan kehadiranku. Ya, Anda akan merasakan kebahagiaan yang tanpa sebab ya.
Maka ini PR semua manusia saya pikir. Jangan mencari apapun di dunia ini sebelum ketemu I. Ya, banyak orang tuh salah mencari ya. Mencari uang, mencari ini itu. Sebenarnya dia hanya sedang mencari I. Coba untuk apa punya uang banyak? Coba pikir-pikir pelan-pelan rasain. Oh, biar aku dihargai. Biar aku bisa beli ini beli itu dengan bebas. Untuk apa? Biar aku menemukan kebahagiaan. Nah, apa itu kebahagiaan? Ya, apakah kalau kita punya itu bahagia? Enggak, itu senang ya. Itu pikiran. Bahagia itu nggak ada di alam pikiran. Senang ada di alam pikiran. Senang itu lawannya tidak senang. Kalau Anda punya, Anda akan senang. Kalau tidak punya, Anda akan kehilangan kesenangan. Ya, kalau Anda dicintai, Anda akan senang. Kalau Anda merasa dihianati, Anda akan tidak senang. Itu pikiran. Ya, sekali lagi, pikiran tidak bisa membahagiakan manusia. Tidak ada yang namanya kebahagiaan kalau masih ada di alam pikiran. Harus dilampaui. Ya, lampaui pikiran, lampaui tubuh, kenali diri. Nah, itu kebahagiaan. Nah, baru bekerja. Jangan dibalik ya. Orang itu karena mengejar kesenangan dia bekerja. Oh, aku harus punya ini nih. Temanku, tetanggaku bisa beli ini, aku juga pengen beli itu. Ya, aku harus punya. Oh, dia punya anak, aku juga harus punya. Dia udah menikah, aku harus punya. Maka saat itu terancam, apa yang terjadi? Hilang, ketakutan rasa hilang. Punya suami malah takut kehilangan suami. Punya istri takut kehilangan istri, punya anak takut kehilangan anak. Karena kita memulainya dengan rasa senang, rasa ingin senang. Bukan bahagia ya, bahagia itu nggak bisa diinginkan. Ingin senang. Jangan salah ya memakai kalimat ya. Aku ingin bahagia. Semua orang bahagia ya. Tapi ingin bahagia itu miliknya pikiran. Rasanya sama loh. Saat keinginan terpenuhi, itu rasanya sama dengan saat Anda mengenal diri. Tapi mengenal diri itu tidak ada hubungan dengan keadaan luar. Ya, mudah-mudahan dimengerti ya. Kalaupun nggak ngerti, nanti kita praktek. Pelan-pelan, kalau Anda benar-benar serius mempelajari diri Anda, mengenal ada kekuatan maha dahsyat dalam diri Anda, ya, Anda akan jadi yang luar biasa. Melihat hidup ini sangat luar biasa ya. Next. Habis ya. Yang diri nggak ada. Ya. Hah? Oh, udah tapi belum. Ah, ini dia. Ya, sebelumnya ya, perhatikan. Ini tadi pagi ada yang nanya, apa beda perasaan dengan pikiran? Lihat perbedaannya ya. Manusia itu punya 4 alat. Ya, lihat yang di tengah dulu, spirit. Manusia itu bukan tubuh, bukan pikiran, bukan perasaan. Saya ulang ya, manusia itu bukan tubuh, bukan pikiran, bukan perasaan, bukan energi itu. Ya, manusia I itu I, aku itu adalah spirit juga nggak cukup. Ini saya memilih kata spirit biar sebenarnya nggak mewakili juga ya. I itu sebenarnya nggak bisa digambarkan dengan sebuah kata. Sama dengan Tuhan. Tuhan itu nggak bisa digambarkan dengan kata. Itu sesuatu yang luar biasa agung. Jadi manusia itu sebenarnya adalah percikan yang agung itu ya. Cahaya ilahi yang dia sedang berada di dalam tubuh manusia. Sedang dalam tubuhnya. Ya, dia diberikan 4 alat. Ada yang namanya tubuh, ada yang namanya energi, ada yang namanya pikiran dan perasaan. Ya, saya memikirkan ular. Rasa apa yang muncul? Rasa takut. Nah, itu bedanya ya. Saya berpikir bahwa saya tidak dicintai lagi. Perasaan apa yang muncul? Rasa sedih, rasa kecewa, rasa takut. Saya berpikir bahwa saya akan mati. Nah, apa muncul? Rasa takut, rasa happy bisa. Kalau orang udah sadar dengan dirinya, tidak ada yang namanya kematian ya. Kematian itu hanya sebuah ilusi gitu ya. Hanya tubuh yang mungkin kalau hanya tubuh yang menghilang begitu. Tapi kesadaran diri tidak akan pernah hilang. Kalau saat masih hidup dia sudah menemukan. Kalau tidak dia akan ketakutan. Kenapa? Karena yang takut itu pikiran. Iya, perasaan dan pikiran ya. Pikiran dan perasaan itu takut. Karena dia berpikir dirinya akan hilang. Ya, rasanya takut. Pikirnya dia akan hilang gitu. Dia berpikir mati itu hilang. Pikiran memang akan hilang ya. Makanya dia perasaannya menjadi takut. Tapi kesadaran diri tidak pernah hilang. Kalau selama hidup dia bisa menemukan kesadaran diri. Nah ini betapa beruntungnya kita lahir dan masih hidup sekarang. Ayo kita belajar sama-sama gitu. Temukan kesadaran itu.
sebelum kita berakhir gitu ya. Next. Nah, ini dia peta. Ini nggak kelihatan ya. Ini nggak kelihatan. Tapi intinya di sini ada yang namanya. Nanti saya share, saya bagi ini ya. Ini kelihatan ya? Kebaca ya. Ya, mungkin di HP kebaca ya. Jadi manusia punya level kesadaran. Anda punya level kesadaran. Dengan belajar, kita akan menaiki tangga ini. Saya dulu setelah tamat dokter ya, malang nasib saya. Saya bilang malang, tapi saya syukuri sekarang. Saya bertemu dengan peta ini. Waktu itu saya ingin masuk spesialis bedah. Ada teman saya juga nawarin, dosen saya, kamu mau masuk ortopedi nggak? Udah dikasih peripas saya masuk. Kamu masuk aja. Gitu. Terus saya ketemu peta ini. Saya pelajari. Saya lihat ini lebih berharga ketimbang saya masuk ke dunia itu. Karena dunia itu butuh waktu dan apa namanya, dedikasi gitu. Saya ingin mendedikasikan hidup saya di bidang ini. Nah, akhirnya saya belajar tentang peta ini. Saya terkejut gitu. Ternyata ada tingkatan level gitu. Coba perhatikan di situ. Level paling bawah itu level rasa tidak berharga. Rasa rendah diri. Ya, orang yang ingin bunuh diri itu levelnya 1, 2, 3 di bawah itu. Rasa tidak berharga, putus asa, rasa bersalah gitu ya. Dia seperti ingin mati gitu. Di atasnya rasa sedih. Sedih bawaannya, depresi ya. Di atas itu ada namanya rasa cemas, takut. Nah, itu level kesadaran ya. Masih negatif ini. Tapi ini sudah mulai kode-kode kalau Anda dibawa ke titik terbawah, Anda sedang diajak mau melompat ke titik atas gitu. Di atasnya ada rasa keinginan yang nggak selesai-selesai, terus ingin ini, ingin itu gitu ya. Banyak banget keinginan. Di atas itu ada kebencian, kemarahan. Naik sedikit lagi itu kesombongan, rasa bangga. Itu masih di level buruk ya. Level yang masih kita perlu lompati ke atas. Biasanya orang di level bangga ini sulit sekali berubah ya. Orang-orang yang sukses secara materi, mungkin dia bangga, merasa dirinya sukses, mereka nggak akan pernah merasa dirinya sakit. Makanya saya bilang ini justru paling sulit diatasi ya, karena mereka nggak pernah merasa sakit. Nah, Anda beruntung nih kalau Anda sudah mulai cemas, mulai ada gangguan-gangguan. Anda sudah secara dipaksa untuk melompat ke lebih tinggi dari orang-orang yang merasa sukses secara materi gitu. Karena Anda akan menemukan kebebasan dari kemelekatan. Dipaksa untuk lompat, asal mau belajar ya. Asal mau belajar lebih dalam. Kemudian di atas itu Anda mulai berani menjadi diri sendiri. Itu sukses ya. Jadi sukses nomor 1 menurut saya, ketika Anda tidak ingin menjadi seperti orang lain. Ketika Anda tidak menginginkan rasa cinta dari orang lain. Itu sukses. Pertama, tingkat 1. Anda mulai berani menjadi diri sendiri. This am I. Ya, inilah saya. This is I am. Apa itu? Inilah saya. I am. Gitu ya. Mulai ketemu dengan yang namanya I. Berani, merasa layak. Tapi tidak sombong ya. Kalau turun dikit akan jadi sombong. Hati-hati. Saat merasa aku, bisa jadi sombong, bisa jadi percaya diri. Mulai pede ya. Makanya di atas itu mulai muncul perasaan percaya, mulai muncul perasaan keyakinan ya. Belum cukup bagus, naikkan sedikit lagi, Anda mulai belajar menerima, memaafkan ya. Nah, di atas itu mulai muncul kebijaksanaan, mulai banyak frame-frame positif muncul di kepala. Ya, mulai muncul quote-quote positif di kepala itu, muncul banyak sekali pencerahan-pencerahan tiap hari. Rasanya Anda akan melihat sesuatu itu tidak hanya apa adanya ya, selalu akan melihat hal baik dalam setiap hidup. Ya, bersyukur gitu ya. Nah, di atas itu baru muncul yang namanya cinta ya. Cinta itu tinggi loh. Ya, kalau Anda sudah menyadari bahwa Anda adalah cinta itu sendiri, Anda tidak membutuhkan rasa cinta dari orang lain, tapi Anda adalah cinta yang akan berbagi cinta kepada orang lain, berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan, ingin mengajak orang lain merasakan yang Anda rasakan. Nah, di situ mulai muncul kesadaran cinta ya. Nah, di atas itu baru yang namanya joyful ya, kebahagiaan, happiness tanpa sebab. Anda merasakan happy, damai ya. Yang terakhir paling tinggi itu saya nggak bisa sebutkan ya, ini bertentangan sedikit. Rasa yang tak bisa diceritakan ya. Rasa yang kita nggak tahu entah apa itu. Lebih tinggi dari kebahagiaan ya. Lebih tinggi dari kedamaian. Kosong. Ya, sulit diceritakan. Oke, next. Next. Nah, ini dia Antaka Retreat ya. Saya mencoba mengelola ini sudah
sudah lama saya membuat ini dan mungkin merasakan gitu ya, dari pengalaman saya mengalami penyembuhan dan mencari terus ya, saya nggak bilang diri saya mencerah, saya terus mencarinya, tidak ketemu-ketemu ya, dan terus mencari entah sampai mana ujungnya, saya nggak tahu, dan terus mencari, terus ingin praktek gitu ya. Jadi saya menyiapkan workshop online, ya ada ini salah satu yang kita adakan sekarang, Anda sedang berada di sini sekarang. Ada juga yang di grup Facebook ya, di grup Telegram, mungkin beberapa di antara Anda sudah ikut. Kemudian ada mungkin beberapa yang pernah mengajak private healing ya, ini masih di level healing ya, healing masih belum sampai ke level pencerahan. Nah, kemudian Anda mungkin bisa nanti bergabung ke offline ya. Harapan saya kita bisa ketemu yang full day dulu. Di Jakarta belum bisa saya ngadain yang 3 day, baru di Bali ya. Di Bali ada di bulan September yang 3 hari. Kalau nanti cukup bagus ininya ya, respon masyarakat di Jakarta, mungkin kita bisa adakan di Bogor yang 3 hari. Atau di puncak mungkin cari tempat yang vibrasinya cukup kuat ya. Di Jakarta saya belum siap vibrasinya, mungkin untuk sehari masih bisa ya. Untuk acara sehari mungkin masih bisa. Kalau yang full day 3 hari itu kita butuh vibrasi yang dari alam yang lebih kuat lagi gitu ya. Ada air gitu, unsur air, ada unsur api, nanti saya akan ajak masuk ke api gitu, masuk ke air, masuk ke api, masuk ke es bila perlu ya. Biar Anda merasakan sensasinya ya. Merasakan power yang ada di dalam rasa hidup gitu ya. Dan lebih detail ya, tentu lebih detail di situ. Ya, nah kira-kira begitu. Tentu nanti kita buat komunitas ya. Dari sini pun nanti boleh silakan bentuk komunitas, diskusi antar komunitas ya. Kalau bila perlu sih komunitas saling berbagi pengalaman ya. Saya belajar ini kemarin, pengalaman begini, diskusikan ya. Kalau yang di Telegram biasanya orang setelah latihan itu latihan ini mungkin bisa bersharing pengalaman gitu ya. Kira-kira begitu ya. Ada lagi ya slide-nya? Ya, saya mungkin boleh bertanya ya, atau Anda bertanya juga boleh. Kalau ada pertanyaan seputar yang kita bahas tadi, silakan. Sebelum kita latihan, nanti kita akan latihan habis ini. Latihan napas, saya akan bagikan 2 teknik. Ya.